Resmi Marseille datangkan Jonathan Klaus. LAQP melaporkan bahwa Marseille telah mencapai kesepakatan untuk mengontrak bek sayap Jonathan Klaus. Dengan pemain internasional Prancis tersebut sekarang akan menjalani tes medis dan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Dilaporkan Jonathan Klaus dibanderol sebesar 10 juta euro, tapi dalam kesepakatan sekarang Marseille akan membayar sekitar 9 juta euro, ditambah dengan sejumlah bonus tambahan senilai 2 juta euro untuk pembelian sang pemain. Chelsea resmi tunjuk Tom Klich sebagai pengganti dari Mariana Granovskaya. Kini Chelsea telah mengumumkan sosok pengganti dari Mariana Granovskaya. Tom Klich didatangkan untuk mengisi posisi presiden bisnis. Berdasarkan pernyataan resmi klub, Klich ditunjuk untuk menjalani tanggung jawab terkait operasional harian di Chelsea, termasuk mengurusi strategi global komersial, serta menciptakan pengalaman luar biasa bagi supporter klub. Aguero klaim City bakal kangen dengan Gabriel Jesus dan juga Raheem Sterling. Legenda Manchester City yakni Sergio Aguero meyakini The Citizen nantinya akan merindukan sosok Raheem Sterling dan juga Gabriel Jesus. Kedua pemain itu penting bagi skema Man City. Saya yakin City akan sangat merindukan mereka karena mereka adalah pemain hebat, ujar dari Aguero tersebut. Namun Aguero mengatakan City pastinya nanti akan bisa beradaptasi tanpa kehadiran keduanya, sebab mereka punya pemain lain yang tak kalah hebatnya. Joan Laporta tegaskan Barcelona akan terus coba datangkan pemain yang baru. Usaha tim besutan Xavi Hernandez telah membuat skuadnya semakin kompetitif. Lantaran Joan Laporta memberikan sinyal apabila masih terus mencoba mendatangkan wajah yang baru. Dan targetnya sekarang adalah pemain bertahan. Meski tak menyebutkan nama pemain yang akan diincar oleh Barcelona, mereka kini sepertinya sedang fokus untuk mendatangkan kapten tim Chelsea yakni Cesar Azpilicueta. Usai Cesar Azpilicueta dirumorkan tertarik kembali ke kampung halamannya ke Spanyol. Harry Maguire masih jadi kapten Manchester United tetapi belum tentu jadi starter. Maguire disorot habis pada musim yang lalu ketika gawang Manchester United kemasukan 57 gol. Wajar ketika Erik ten Hag datang sebagai manajer yang baru. Fans berharap Harry Maguire memang ditendang dari tim utama. Sayangnya Ten Hag berkata lain karena dia masih mempercayai Maguire sebagai kapten dari The Red Devils untuk musim mendatang. Pengalaman yang dipunyai oleh Harry Maguire diharapkan bisa membantu tim lebih baik bersama Erik ten Hag. Meski demikian, jabatan kapten yang diemban oleh Harry Maguire tidak menjamin tempatnya di tim inti Manchester United musim mendatang. Ranieri puji Mourinho soal kedatangan Dybala ke AS Roma. Mantan pelatih AS Roma Claudio Ranieri memuji peran Jose Mourinho karena telah meyakinkan Paulo Dybala untuk bergabung dengan Igalo Rossi. Lebih lanjut, Ranieri tidak tertarik apakah dia merasa Dybala dapat memutus puasa gelar Liga Italia Roma, tetapi ia menyarankan mereka dapat kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak tahun 2019. Frenkie de Jong lebih tertarik gabung Bayern Munchen daripada Manchester United. Saga transfer Frenkie de Jong sudah berlangsung terlalu panjang, hingga kini tidak juga menemui titik terang. Terkini belum pasti de Jong akan meninggalkan Barcelona. Sejak sepekan yang lalu negosiasi transfer de Jong sebenarnya sudah mencapai tahap akhir. Barca dan Manchester United sudah menyepakati angka dan skema pembayaran. Terkini saga transfer de Jong kembali mengalami kemungkinan perubahan. Terakhir Sport melaporkan bahwa de Jong lebih tertarik bergabung dengan Bayern Munchen. Andai jadi meninggalkan Barcelona, de Jong disebut lebih suka bergabung dengan Bayern Munchen daripada Manchester United. Kabarnya de Jong sendiri menyukai gaya main Bayern Munchen di bawah asuhan Julian Nagelsmann. Erik ten Hag tidak mau berharap banyak soal transfer Frenkie de Jong. Pengejaran Manchester United terhadap Frenkie de Jong belum usai. Hal itu tidak lepas dari penolakan Barcelona melepas Frenkie de Jong dan keengganan si pemain bersangkutan untuk bergabung dengan Manchester United.
Pelatih baru Manchester United Erik ten Hag memilih bersikap realistis terhadap transfer dari Frenkie de Jong tersebut. Erik ten Hag pun tidak mau berharap banyak transfer Frenkie de Jong bisa tuntas pada musim panas ini. Tielemans mengaku ingin memperkuat Arsenal. Kontrak Tielemans di Leicester City berakhir pada Juni 2023 atau tersisa 1 tahun lagi, dan belakangan ini ia terus dikaitkan dengan kepindahannya menuju Arsenal. Menurut Football Insider, pesepak bola berusia 25 tahun tersebut mengatakan kepada banyak orang terdekatnya bahwa ia ingin mengenakan kostum Arsenal musim mendatang. The Gunners memanfaatkan momentum tersebut. Pasukan gudang peluru dikabarkan meningkatkan upaya untuk pengejaran Tielemans. Kabarnya harga jebolan Akademi Adelaide tersebut di angka kisaran 30 juta pound. Resmi Tottenham dapatkan Dade Spence. Tottenham resmi mengumumkan kedatangan dari Spence. Bek kanan berusia 21 tahun tersebut direkrut dari Middlesbrough dengan nilai transfer mencapai 12,5 juta pound belum termasuk bonus tambahan. Bagi Tottenham, Spence menjadi rekrutan ke-6-nya pada musim panas ini. Sebelumnya, tim asuhan dari Antonio Conte sudah merekrut Sleman Langlet, Ivan Perisic, Yves Bissouma, Fraser Forster, dan juga Richarlison. Real Madrid resmi lepas winger mudanya ke Real Sociedad. Real Madrid resmi melepas secara permanen winger mudanya yakni Takefusa Kubo ke Real Sociedad di bursa kali ini. Real Sociedad telah mengkonfirmasi keberhasilan mereka mendatangkan pemain berusia 21 tahun tersebut secara permanen. Menurut berita yang beredar, Sociedad telah membayarkan sekitar 6,5 juta euro untuk setengah dari hak atas Kubo, di mana Real Madrid bisa membeli Kubo kembali kapanpun dalam 5 musim ke depan. PSG tawarkan Neymar menuju Manchester City. Media Prancis Le Parisien mengklaim bahwa PSG sudah bersiap pisah dengan Neymar. Mereka pun menawarkan striker yang direkrut dengan harga 222 juta euro itu kepada Manchester City. Menariknya, Manchester City disebut langsung menolak untuk melakukan pembicaraan dengan PSG mengenai peluang transfer Neymar pada jendela jual beli pemain pada musim panas ini. Tak hanya itu, Manchester City juga dikabarkan menolak untuk memasukkan nama Bernardo Silva ke dalam paket transfer untuk memboyong Neymar ke Etihad Stadium. Lionel Messi masuk dalam daftar belanja Inter Miami. Rencana Inter Miami untuk mendatangkan pemain-pemain terbaik ke Amerika Serikat terus berjalan. Dilansir dari Mirror, Presiden Inter Miami yakni Jorge Mas punya misi membawa pemain-pemain terbaik di dunia datang ke Inter Miami. Rencana tersebut juga senada dengan David Beckham, sang pemilik dari klub. Jorge Mas mengaku telah menyiapkan poin-poin pembahasan dengan pemain berjuluk La Pulga tersebut. Walaupun ia merasa tidak banyak yang bisa dijanjikan untuk mendatangkan Messi, ia ternyata cukup optimis mampu mewujudkan hal tersebut. Liverpool resmi jual Ben Davies menuju Rangers. Raksasa Liga Inggris yakni Liverpool akhirnya resmi menjual bek Ben Davies ke klub Skotlandia Rangers secara permanen. Meski tak disebutkan secara rinci, akan tetapi Rangers kabarnya harus membayar biaya awal mencapai 3 juta pounds plus biaya tambahan 1 juta pound untuk menggait Ben Davies dari Liverpool. Lewat laman resmi mereka, Rangers mengumumkan bahwa Davies bakal menekan kontrak berdurasi 4 tahun alias hingga 30 Juni 2026 mendatang. Klub pun memberikan ucapan salam perpisahan kepada Ben Davies. Menurut manajer Liverpool itu, Davies melakukan langkah yang bagus dengan merapat ke Rangers. Olympique Lyon beri lampu hijau untuk penjualan Lucas Paqueta. Dalam beberapa hari terakhir, ketertarikan Arsenal terhadap Paqueta mengalami kemajuan. Lyon dan Paqueta bahkan sudah merespon hal tersebut dengan baik. Lyon yang awalnya tidak ingin melepas sang pemain tersebut kini bersikap lapang dada. Lyon bahkan sudah menetapkan biaya transfer yang mencapai 40 juta euro untuk sang pemain. Presiden Lyon yakni Jean-Michel Aulas mengaku sudah ada tawaran yang masuk untuk memboyong sang pemain tersebut, namun belum ada respon yang dilakukan oleh Lyon. Belum jelas pula siapa yang sudah melakukan tawaran resmi, tetapi sejumlah laporan menyebutkan bahwa Arsenal dan juga Newcastle United kandidat terdepan yang ingin menampung pemain timnas Brasil tersebut. Resmi, Gleison Bremer bergabung dengan Juventus.
Juventus baru saja resmi menjual Matheus De Ligt ke Bayern Munchen pada bursa kali ini. Akan tetapi tidak perlu waktu lama bagi Juventus untuk mendapatkan penggantinya. Juventus resmi mendapatkan bek tengah Torino yang berasal dari Brasil yakni Gleison Bremer. Jurnalis Italia sekaligus pakar transfer Fabrizio Romano mengkonfirmasi transfer Bremer menuju Juventus. Juventus mencapai kata sepakat dengan Torino untuk menggait Bremer. Bianconeri menebus Bremer dengan harga mencapai 41 juta euro atau sekitar 628 miliar rupiah. Bremer pun akan menerima kontrak jangka panjang bersama Juventus. Pemain berusia 25 tahun tersebut rencananya akan menjadi pemain Juventus hingga 30 Juni 2027. Setelah Dybala, Mourinho segera datangkan ex-bintang Liverpool. Klub Liga Italia AS Roma dikabarkan berminat mendatangkan gelandang Giorgino Wijnaldum dari PSG pada bursa kali ini. Dikutip dari Football Italia, pelatih AS Roma Jose Mourinho meminta klubnya tersebut mendatangkan Wijnaldum. Terlebih situasi pemain asal Belanda itu di PSG tengah tidak menentu. Diperkirakan AS Roma dapat melakukan peminjaman pemain berusia 31 tahun tersebut dengan opsi pembelian sebesar 20 juta euro atau sekitar 306 miliar rupiah. Kabar tersebut mengklaim bahwa PSG telah sepakat melepas Wijnaldum ke AS Roma dan kini tinggal menunggu jawaban dari sang pemain. Barcelona pastikan kedatangan Cesar Azpilicueta. Barcelona belum berhenti di bursa transfer musim panas ini. Barcelona dilaporkan sudah mencapai kata sepakat dengan bek dan kapten Chelsea yakni Cesar Azpilicueta. Azpilicueta sendiri sebetulnya masih ada sisa kontrak hingga 12 bulan bersama Chelsea. Ia dan pihak klub sempat mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak otomatis selama setahun sebelum musim 2022 berakhir. Oleh karena itu Chelsea meminta biaya tebusan sekitar 5 juta euro dan dilansir dari Sport biaya tersebut disanggupi oleh Barcelona. Nantinya Azpilicueta akan disodorkan kontrak berdurasi 2 tahun. Ada pula opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun secara otomatis. Menurut laporan yang sama, transfer ini akan segera rampung dalam beberapa hari ke depan. Sejauh ini tidak ada kendala berarti yang dapat membatalkan kesepakatan yang sudah tercapai. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak mudah tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.